Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara, dan selamat berjumpa di seminar online Gender Ghost. Sebelum kita akan mulai seminar hari ini, mari kita saksikan video berikut. Sebagai moderator hari ini. Saat ini kita kembali mengikuti rangkaian seminar dan workshop online dalam rangka memperingati ulang tahun Gender Ghost yang ke-10. Sebelum kita mulai untuk seminar online hari ini, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Minta tolong bagi Bapak Ibu yang videonya ditutup, bisa tolong untuk dibukakan untuk videonya Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak. Oke, akan saya hitung ya Bapak Ibu semua ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah membuka videonya. Oke, akan saya hitung 1. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baiklah, saat ini kita akan mulai seminar kita. Kembali mengingatkan bagi seluruh peserta mohon mematikan atau mute suaranya untuk kelancarannya jalannya seminar online sore ini. Bila ada pertanyaan nanti bisa dituliskan di fitur chat. Apabila waktu telah habis akan tindak lanjuti via WhatsApp. Baiklah, untuk seminar online Gender Ghost hari ini adalah dengan tema Toxic Parenting, dan narasumber kita hari ini adalah Ibu Dendrit Suryati, MPSI, psikolog. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana dan master psikologi di Universitas Tarumanegara. Ibu Dendrit juga sebagai pengajar tetap di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara mulai tahun 2008 sampai sekarang. Beliau juga merupakan psikolog klinis Morfosa tahun 2008 sampai sekarang dan merupakan konselor KOM KK Keuskupan Agung Jakarta. Baik, waktu dan tempat saya persilakan Ibu Dendrit. Ya, terima kasih Pak Niko. Selamat sore semuanya. Bapak Ibu kalian ya, saya lihat namanya variasi ya. Ada bapak-bapaknya juga. Ya, saya senang sekali ya bisa dipercaya oleh Gentle Goose Malang untuk mengisi seminar online hari ini. Ya, temanya hari ini tentang toxic parenting ya. Ini kayaknya apa ya? Istilahnya makin booming ya, makin banyak dikenal gitu ya. Semuanya ya, mulai dari toxic relationship, toxic parenting, toxic boyfriend, girlfriend gitu ya, semua serba toxic ya, bahkan toxic friend pun juga ada. Ya, saya langsung mau untuk sharing ya. Saya akan banyak membicarakan lebih ke berbagai pengalaman saya juga bertemu dengan para klien anak maupun orang tua yang memang juga mengalami ini, dan pastinya nih hasilnya ini saya rangkum ya yang untuk acara untuk yang kita sharing bersama di sini. Oke, saya akan share screen sebentar.
Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah ya? Oke. Ya, hari ini kita akan bahas ya sedikit tentang toxic parenting. Saya mungkin belum bisa tanyain satu persatu ya, apakah para bapak ibu semua yang ada di room ini sebenarnya tujuannya apa ya untuk mengikuti seminar online ini. Pastinya ini sekedar untuk informasi saja dan mungkin untuk bahan refleksi ya. Jika kita misalnya, kita sendiri sebenarnya mungkin adalah anak-anak yang pernah mengalami ya, yang memiliki orang tua yang mungkin toksik ya. Kemudian setelah itu kita sendiri saat ini mengalami masalah. Atau justru di sini juga banyak orang tua yang ingin belajar supaya tidak menjadi toxic parent ya, supaya tidak jadi orang tua yang toxic gitu ya. Atau mungkin di sini juga ada para praktisi ya, mungkin psikolog, konselor, guru gitu ya. Saya juga banyak sering mengadakan seminar online dan memang banyak pesertanya beragam termasuk juga guru. Ya karena mungkin biasanya kalau di guru-guru di sekolah kadang-kadang mereka mendeteksi ada anak-anak yang mungkin punya masalah di sekolah dan kemudian mungkin kalau dari cerita si anak itu kalau ditanya ada kemungkinan anak ini merupakan anak yang bermasalah di rumah dan mungkin salah satunya adalah masalah toxic parenting ini. Ya, ini tadi sudah dibahas. Nah, ini saya langsung bahas aja ke toxic parenting sih apa ya. Kalau menurut Psychology Today ini salah satu buletin dari psikologi dari Amerika. Ini mengatakan bahwa toxic parenting adalah pola asuh tanpa penghargaan, tanpa kompromi dan penghindaran tanggung jawab sebagai orang tua. Kemudian kalau dari saya sendiri berdasarkan bahasa awam, kemudian dikumpulkan dari berbagai pengalaman praktek saya membuat sebuah pengertian sendiri ya, pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua yang meracuni anak melalui sikap, perilaku, perkataan yang secara psikologis mempengaruhi anak secara negatif. Sehingga yang pasti kesehatan mental anak terganggu, kemudian juga potensi anak pastinya tidak optimal. Kenapa saya pakai kata meracuni? Karena memang basicnya kan dari definisinya ya toksik gitu ya. Dan memang kalau ditanya kepada para klien ya, para anak-anak yang pernah mengalami atau menjalani pola asuh orang tuanya yang sungguh-sungguh negatif, mereka selalu bilang saya itu banyak racunnya, Bu. Ya, saya banyak memiliki hal-hal yang negatif dari ayah ibu saya. Sehingga saya juga tidak tahu apakah saya ini sebenarnya mentalnya sehat atau tidak. Ya, jadi dari statement-statement seperti itu membuat saya merangkumnya dengan kesimpulan seperti ini. Ya. Nah, kalau dilihat dari definisinya, nah kemudian saya juga coba mengumpulkan ya efek-efeknya seperti apa. Jadi ini ada dari berbagai sumber dan kemudian juga ada juga berbagai data yang saya kumpulkan. Yang pasti kalau berdasarkan transgenerational psychology, kita itu biasanya efeknya yang paling terlihat adalah dampak konsekuensi pola asuh seperti ini bisa jadi menurun antar generasi ya. Jadi misalnya katakanlah kalau kita posisinya sebagai anak, ada kemungkinan orang tua kita pun juga mengalami yang namanya pengasuhan yang toksik ini dari orang tuanya sebelumnya gitu ya. Jadi dari level kakek nenek kita gitu ya. Nah, memang artinya yang namanya ini istilahnya dysfunctional parenting ya. Jadi pengasuhan yang tidak berfungsi sama sekali ya. Itu biasanya juga menurun. Nah, kemudian pastinya dysfunctional parenting ini menyebabkan efek traumatis bagi generasi selanjutnya dan seterusnya ya, tanpa tahu bahwa kondisi tersebut memengaruhi anak secara negatif. Nah, ini kan sebenarnya kan yang paling kadang-kadang yang paling urgent itu, yang paling urgensi adalah orang tua sendiri tidak sadar bahwa cara mengasuh mereka itu memengaruhi anak secara negatif. Nah, ini yang paling sulit ya, paling sulit untuk diperbaiki, paling sulit untuk diajak bekerja sama, karena menurut mereka pola asuh seperti itu memang layak dilakukan.
ya. Dulu saya juga diasuh oleh orang tua saya seperti itu. Jadi saya mengasuh anak saya dengan cara seperti itu. Emangnya kenapa? Ini kan anak saya, gitu ya. Itu yang kadang-kadang jadinya memanjang ya, ceritanya tuh panjang, diturunkan, dan akhirnya berakhir sampai ke generasi sekarang, dan padahal sebenarnya itu sendiri juga merusak ya, merusak kondisi psikologis keluarga ya. Kemudian yang paling terlihat juga adalah masalah utama bagi anak itu pasti terlihat di harga diri atau self esteem. Betapa si anak itu biasanya rendah diri ya, minder gitu ya. Jadi kalau dampak jangka pendeknya itu pastinya merasa insecure, tidak percaya diri, kemudian ada masalah juga dengan kepercayaan ya, trust issue. Dia nggak biasanya anak-anak ini sulit juga punya teman, menjalin hubungan interpersonal dengan orang lain gitu ya, karena memang mereka takut, mereka khawatir kalau relasi tersebut sifatnya justru malah menyakiti mereka ya, karena mereka berkaca dari pengalaman mereka, relasi mereka dengan orang tua. Kemudian pasti juga ada masalah relasi dengan orang lain, ini biasanya dengan teman, dengan mungkin kalau remaja dewasa punya problem dengan pacar ya, ada ribut-ribut terus gitu ya, tidak ada kompromi dan lain sebagainya. Kemudian juga pastinya masalah akademis dan karir, ini juga yang memang seperti tadi saya bilang, karena banyak sekali guru-guru yang akhirnya merefer siswanya karena mereka mendeteksi seperti itu ya, mereka ketika bertanya anaknya tidak mau menjawab. Setelah itu begitu anaknya mau menjawab, ternyata yang terbuka dari anak adalah dia tidak betah di rumah, ya, dia ditekan oleh orang tua, gitu ya. Jadi memang akhirnya si guru ini merasa bahwa jangan-jangan karena orang tuanya sehingga anaknya ini jadi bermasalah. Kalau untuk dampak jangka panjang, ada kemungkinan anak-anak yang mengalami toxic parenting dia rentan menjadi pelaku kekerasan ya dan mengalami masalah psikologis ringan sampai berat. Nah, kalau mengalami masalah psikologis ringan dan berat ini tergantung dari bagaimana anak ini kuat atau tidak ya. Artinya dia punya kemampuan lebihkah untuk mengenali diri, dia punya support tidak dari lingkungannya ya, dan juga bagaimana anak ini bagaimana karakter anak tersebut ya, karena saya menemui memang banyak anak-anak yang misalnya ya, saya tidak bisa mengumumkan atau menggariskan gitu ya, menyimpulkan, tapi kebanyakan anak-anak yang punya masalah berat itu adalah anak-anak yang tidak bisa mengekspresikan emosinya ya, sehingga mereka sendiri juga sulit untuk ngomong sama orang lain, minta bantuan gitu ya, karena mereka menganggap bahwa saya juga susah untuk ngomong ya, atau saya khawatir tidak dipercaya ya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang akhirnya jadi sebuah siklus yang tidak pernah berkesudahan ya, muter terus masalahnya di situ. Kemudian kalau isu psikologis umum yang ditemukan biasanya mungkin banyak mengalami gangguan depresi, kecemasan, fobia-fobia spesifik ya, fobia tertentu, misalnya ruangan tertutup, kemudian ketinggian, segala sesuatu yang sifatnya itu membuat si anak tidak dapat mengontrol, ya, mengontrol lingkungan, mereka merasa bahwa mereka tidak berdaya dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada kaitannya juga ada gangguan obsessive compulsive ya. Jadi ada keinginan untuk selalu terfokus pada sesuatu ya, obsesifnya, dan kemudian melakukan perilaku yang berulang ya, karena memang ini adalah dampak dari kecemasannya dia. Kemudian juga kadang-kadang kalau yang kita suka lihat secara umum itu kadang-kadang suka perfeksionis juga ya. Kenapa? Karena memang mungkin tekanan yang dialami di rumah cukup tinggi sehingga dia juga harus selalu menyenangkan orang lain, harus selalu perform well gitu ya, harus selalu yang terbaik ya. Itu yang akhirnya membuat mereka jadi sangat obsesif untuk hal-hal tertentu ya, sangat terpaku untuk dengan cara-cara tertentu. Kemudian kalau sampai parah bisa sampai ke psikotik juga, karena memang banyak sekali masalah pola asuh. Tesis saya sendiri waktu saya S2, saya mengerjakannya tentang bagaimana ternyata pola asuh itu adalah stresor utama bagi individu untuk bisa mengalami yang namanya gangguan psikotik ya. Kemudian dan gangguan kepribadian lainnya. Jadi memang yang namanya gangguan kepribadian itu kan bisa pecah kapan-kapan gitu ya, dan itu tergantung dari bagaimana seberapa buruk relasi anak dan orang tua yang mengasuh ya secara negatif ini.
ini adalah langkah awal untuk mengenali orang tua toksik, ya. Sebenarnya ini apa ya? Mungkin refleksi ya buat bagi kita yang mungkin pernah mengalami pola pengasuhan orang tua kita yang toksik, atau mungkin kalau kita sebagai orang tua artinya kita juga harus bertanya ya, dibalik ya berarti ya, apakah saya cenderung bereaksi berlebihan atau penuh drama terhadap anak saya misalnya gitu ya, jadi dibalik mereka jadi saya. Tapi kalau buat anak-anak ingin melihat orang tuanya, menilai orang tuanya, silakan dibaca dengan mereka. Oke, apakah saya atau mereka cenderung bereaksi berlebihan atau penuh drama? Ini mungkin istilahnya itu adalah overreacting ya. Jadi jika anak melakukan kesalahan kecil gitu ya, reaksinya sangat berlebihan gitu ya. Hukumannya juga berat gitu ya, atau mungkin dibesar-besarkan masalahnya gitu ya. Itu yang maksudnya dengan penuh drama ya. Kemudian apakah saya atau mereka sering melakukan ancaman secara emosional? Ancaman secara emosional ini kadang-kadang mungkin tanpa sadar kita pola pengasuhan orang tua dulu tuh sering ya, dan saya juga masih suka mendengarnya kalau pergi ke supermarket ya, ke mall gitu ya. Misalnya gini, anaknya memaksa ingin pergi ke sebuah tempat ya, atau ke toko mainan gitu ya. Terus atau anaknya sudah lagi bermain tapi enggan untuk pergi ketika diajak gitu ya oleh orang tuanya. Lalu orang tuanya bilangnya begini, ya udah ya, mami tinggal ya, atau kalau kamu nakal, papa tinggal ya, gitu. Dan kemudian mulai tuh, udah kayak mau ditinggalin, gitu ya, ditinggalkan begitu saja. Mungkin itu ancamannya hanya secara emosional, ya, tetapi tidak dilakukan, ya, karena mungkin hanya mengancam saja gitu. Tetapi sebenarnya bagi anak, ya mempersepsikan jauh daripada itu, ya. Kemudian, apakah saya atau mereka sering memberi tuntutan yang tidak beralasan? Ini kadang-kadang mungkin kalau kita sendiri suka mendengar kata-kata kayak begini. Pokoknya mami taunya begitu. Pokoknya harus begitu, ya. Pokoknya papa bilang begitu ya begitu, gitu ya. Jadi kasih tuntutan, anak harus melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan, tetapi kita tidak mengemukakan alasannya apa. Nah, ini juga sebenarnya membuat anak jadi terkungkung, terbatasi gitu ya. Nah, ditambah dengan apakah saya atau mereka mencoba untuk mengontrol saya, ya. Ini kalau ibaratnya anak itu ya, mungkin tadi saya sedikit mengutip ya tadi, ada yang di depan ya, waktu Bu Feni bilang, ada quotes yang bilang kadang-kadang orang tua itu pengennya menciptakan my mini me gitu ya, menciptakan diri saya yang kecil gitu ya, versi anak-anak. Dan kadang-kadang tanpa sadar orang tua itu menganggap anaknya itu sebagai harta milik ya, sehingga mereka ingin membentuk anak sesuai dengan keinginannya ya, dan menganggap bahwa kan kamu anak saya, harusnya kamu juga bisa seperti saya. Nah, itu yang kadang-kadang suka apa ya, membuat anak jadinya merasa ini. Kadang-kadang kalau ada cerminan refleksi anak-anak yang akhirnya berakhir di ruang praktek saya itu adalah, kalau gitu buat apa saya hidup ya, Bu? Kalau gitu saya diciptakan saja jadi robot. Atau kalau memang papa maunya saya seperti dia, papa cloning aja diri sendiri gitu ya. Jadi banyak hal yang artinya ternyata mengontrol ini justru membuat anak itu menderita ya. Kemudian apakah saya atau mereka mengkritik atau membandingkan anak ya, atau membandingkanmu kalau kita sebagai anak. Apakah orang tua kita sering mengkritik ya, sedikit-sedikit mengkritik, sedikit-sedikit mengkritik gitu ya. Setiap hari itu nggak pernah libur kritiknya ya, selalu salah ya. Nah, ini bisa kadang-kadang curhatan mereka itu adalah, kenapa sih Bu saya selalu salah? Apa yang saya lakukan tidak pernah benar. Ya, tidak pernah benar. Nah, kemudian juga mulai membandingkan. Kok kamu begitu sih? Kakak kamu bisa. Kamu seperti adikmu dong. Padahal lucu deh, kamu tuh kakaknya loh. Harusnya kamu kasih contoh. Tapi kenapa adikmu itu lebih pintar ya daripada kamu? Dibanding-bandingkan. Ya, nggak usah deket-deket. Kadang-kadang mungkin nggak dibandingkan dengan saudara kandung. Ya, apalagi kalau ini anak tunggal. Ada klien yang anak tunggal ini, dia dibandingkan selalu dengan sepupu-sepupunya. Ya, kamu mintanya sekolah di sini, padahal sepupumu semua sekolah di luar negeri. Emang kenapa sih? Gitu ya. Papa bisa kok punya uang.
jangan-jangan karena kamu ternyata nggak mampu ya kuliah di luar negeri kayak sepupumu. Terus kayak begitu. Ya, kebayang ya, hidup macam apa yang harus kita berikan gitu ya buat anak-anak kita. Kemudian apakah orang tua kita ya ataukah kami ya, kita bersedia mendengarkan anak dengan sepenuh hati. Nah, ini kalau pakai keterampilan mendengarkan itu kita bicara soal bagaimana sih kita sebagai orang tua atau bagaimana orang tua kita dulu bersedia nggak mendengarkan kita. Mendengarkan dalam arti kata benar-benar menyimak apa yang kita bicarakan, memahami perasaan kita, kemudian tidak berkomentar sama sekali atau justru malah menjatuhkan kita, tetapi justru memberikan support, ya. Kalaupun memberikan masukan juga secara halus gitu ya, bukan menyalahkan atau mungkin memojokkan. Nah, ini sendiri sebenarnya mendengarkan sendiri itu ada keterampilannya sendiri ya. Karena memang mendengarkan dengan sepenuh hati itu kadang-kadang sulit ya. Kita tuh biasanya hanya mendengar saja, tapi kita sulit untuk mendengarkan. Oke. Kemudian, apakah kita atau mereka ini memanipulasi, penuh rasa bersalah atau merasa sebagai korban? Baru kemarin ini saya juga menemui salah satu klien saya yang sudah dewasa. Dia sangat benci dengan ibunya dan beberapa kali itu ya waktu kecil pun gitu ya, ketika dia protes gitu ya atau dia menyatakan ketidaksukaannya terhadap ibunya, ibunya selalu menjawab, "Ah ya sudahlah, emang kamu mungkin mama nggak pantas lah jadi mama kamu gitu ya. Mungkin Tuhan tuh salah kasih anak juga buat mama gitu. Ya atau mungkin kamu yang nasibnya sial punya mama kayak mama gitu. Ya, terus gimana ya? Udah nasib kamu sih gitu. Dan ini juga nasib mama juga harus melahirkan kamu." Nah, ini ada merasa sebagai korban iya, ada penuh rasa bersalah juga iya, tetapi juga berusaha memanipulasi gitu ya. Sebenarnya siapa sih yang sial dan siapa sih yang beruntung gitu ya? Atau jangan-jangan dua-duanya sial gitu ya? Karena harus terlahir atau misalnya harus punya relasi sebagai ibu dan anak. Nah, ini yang kadang-kadang perlu direfleksikan ya, artinya perlu disadari bahwa kadang-kadang ada anak-anak juga yang akhirnya termakan dengan ucapan seperti ini, dan akhirnya mereka yang merasa bahwa mereka itu yang paling bersalah, ya mereka yang kehadiran mereka itu sebagai anak dalam keluarga tersebut itu adalah sebuah kesalahan besar. Jadi kadang-kadang nggak heran mereka ending up-nya ya ingin bunuh diri gitu ya, atau ingin melenyapkan diri atau bahkan menyakiti diri. Oke. Kemudian apakah orang tua kita atau kita sendiri sering menyalahkan atau menyerang anak? Nah ini yang tadi ya sebenarnya mirip seperti mereka tidak punya mereka selalu mengkritik ya. Nah, itu sama. Sebenarnya menyalahkan, mengkritik gitu ya, atau bahkan menyerang. Nah, ini kadang-kadang yang menyakitkan ya, orang tua tapi kok menyerang saya. Mereka bukannya tampil dengan dukungan, tetapi malah mereka menjadi pihak yang paling membenci saya. Nah, itu mungkin kata-kata yang biasa keluar ya dari mulut anak-anak gitu ya. Kemudian apakah orang tua kita atau kita itu adalah orang yang bertanggung jawab dan mampu meminta maaf? Nah, ini kata kuncinya sebenarnya ya. Orang tua yang baik, orang tua yang tidak toksik, itulah adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap perannya sebagai orang tua dan juga mampu meminta maaf. Nah, ini yang kadang-kadang memang susah ya. Kadang-kadang egonya orang tua itu sulit sekali ya untuk minta maaf kepada anak. Padahal sebenarnya sebagai sama-sama manusia, nggak ada yang sempurna, pasti juga punya kelemahan, pastinya kita sebagai orang tua pasti pernah melakukan kesalahan terhadap anak. Nah sekarang, apakah anaknya protes atau tidak protes, sebenarnya saya yakin setiap orang tua pasti sadar kalau ia tuh bersalah gitu ya. Ada, misalnya menyakiti anak-anak ya, atau mungkin saya minta anak untuk A, tapi saya sendiri B gitu ya. Jadi saya tidak menempati kata-kata saya sendiri. Itu orang tua pasti sadar gitu ya. Tetapi ketika orang tua diminta untuk meminta maaf gitu ya, atau dia sendiri punya kesadaran untuk minta maaf pada anak, itu yang paling sulit ya. Karena menurut mereka kadang-kadang
Masa saya harus menjatuhkan harga diri saya depan anak gitu ya. Padahal ini masalahnya minta maaf ya. Bahkan sebenarnya dengan meminta maaf, orang tua ini juga mengajarkan kepada anak bahwa mereka itu juga ada kemungkinan ya melakukan kesalahan, kemudian bagaimana mereka nanti bisa belajar, menjalin relasi gitu kan. Pasti kan ada pelajaran meminta maaf gitu ya. Nah, ini ya. Kemudian apakah orang tua atau mereka menghargaimu secara fisik dan emosional? Menghargai secara fisik dan emosional. Secara fisik bisa jadi mungkin kita sering dengar istilah body shaming ya. Jadi kayak melecehkan kondisi tubuh kita misalnya gitu ya. Nah, itu kadang-kadang kalau sekarang sepertinya rada umum juga ya kalau orang tua tanpa sadar justru malah melecehkan anak secara fisik ya. Misalnya, kok kamu gendut banget sih, Dek, sekarang gitu. Makanya jangan banyak-banyak dong gitu ya. Dek, olahraga dong. Lihat nih, papi mami aja umur segini masih langsing, gitu ya, masih kurus. Kamu kok gendut gini sih kayak gentong, misalnya gitu ya. Saya pernah loh dengar ada seorang ibu yang ngomong seperti itu ya, bicara seperti itu kepada anaknya di restoran. Gitu. Nah, saya tanya lagi sebenarnya, saya waktu itu sempat komentar dengan suami saya gitu. Lah, kalau anaknya lagi makan banyak, lagi puber, kan itu normal. Lalu kalau tahu anaknya makan banyak, nggak bisa ngontrol, ya jangan dibawa ke restoran all you can eat dong, ya. Karena kan di situ bebas gitu ya. Dan mungkin si anak merasa orang tuanya sudah bayar mahal, ya jangan mau rugi gitu, makan aja gitu selama masih mampu gitu. Nah itu hati-hati ya. Kadang-kadang kita di satu sisi mengkritik, tapi di sisi lain kita menempatkan dia pada posisi yang sulit gitu ya. Artinya kan sebagai anak-anak happy, memakan banyak gitu ya. Sebenarnya kan bagus gitu kalau dia masih mau makan gitu ya. Atau kalau secara emosional artinya melabel. Nah, ini yang kadang-kadang suka melabel, mana tuh itu si gendut gitu ya. Atau mungkin misalnya, itu si Klamsi, mana sih si Klamsi gitu ya. Misalnya kalau anak kita ceroboh gitu ya. Nah, ini juga kadang-kadang mungkin kita juga sendiri pernah mengalami seperti itu ketika masa kanak-kanak ya. Misalnya atau dikasih label si cengeng, karena kita dulu tukang nangis terus gitu ya. Atau si nakal, si bandel gitu ya, dan lain sebagainya. Itu bisa macam-macam ya, tetapi itu sebenarnya adalah bentuk bagaimana mereka tidak menghargai kita sebagai anak ya. Kemudian, apakah kita sering merasa terabaikan perasaan dan kebutuhannya ya? Kita sedih, nggak boleh nangis. Kita lagi tertawa, dibilang berisik. Macam-macam ya. Kita ingin banget ngumpul sama teman-teman ya, kalau masih remaja ya, SMP itu kan seneng banget ya. Mau dong mama, mau dong pergi ke rumah teman gitu ya. Pak, aku mau ke rumah teman ya gitu. Dilarang ya, nggak boleh ketemu teman, di rumah aja. Wah, itu hal-hal yang sebenarnya kebutuhan mereka, tetapi akhirnya diabaikan, dan bahkan justru juga perasaan juga diabaikan ya, karena ketika anak berusaha mengekspresikan emosi, sebenarnya kan si anak hendak menginformasikan ya kebutuhan dia, perasaan dia, apa yang dia alami gitu ya, ketika mereka mau sharing tapi kita abaikan. Nah, itu juga sebenarnya salah satu bentuk perlakuan orang tua yang toksik. Nah, ini ada salah satu poin yang terakhir ya, dan ini memang saya temukan di tiga klien saya. Apakah orang tua kita iri atau bersaing denganmu? Apakah ada? Ada, ya. Apalagi kalau misalnya contoh begini, keluarga itu punya bisnis gitu ya. Kemudian anaknya karena sudah besar, di satu sisi mulai diserahkan tanggung jawab untuk melanjutkan perusahaan, melanjutkan bisnis, tetapi si orang tua ini tetap merasa bersaing dengan anaknya, nggak mau kalah gitu ya. Ada. Atau misalnya ada orang tua yang mungkin merasa tidak puas dengan pernikahannya. Setelah itu ketika anaknya happy, ketemu pasangannya juga udah cakep, baik, sabar gitu ya. Intinya yang kalau menurut si orang tua ini adalah sebagai saingannya dia. Nah, otomatis kadang-kadang dia merasa bahwa anaknya itu beruntung, dia tidak. Nah, ini sebenarnya ini semuanya masalahnya kadang-kadang di bawah alam kesadaran ya. Artinya orang tua ini sendiri juga nggak sadar bahwa sebenarnya dia sedang compete, dia sedang bersaing dengan anaknya gitu.
Nah, kadang-kadang kalau dia nggak seneng hati, anaknya kok happy, dia tuh kok nggak bisa. Nah, biasanya anaknya ini kamu jangan nikah sama dia, ya pokoknya dilakukan cara supaya anaknya tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Karena dia juga merasa tidak bahagia gitu, ya. Oh, ada ya Bu orang tua seperti itu, ada, ya. Dan memang saya juga kadang-kadang speechless ya, nggak bisa ngomong juga gitu ketika dengar cerita mereka gitu. Tetapi memang karena ini balik lagi ke masalah isu pribadi ya. Yuk kita bahas. Nah, ini jadi rangkumannya ya. Sebenarnya rangkuman dari tadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Jadi ini adalah ciri-ciri orang tua yang toksik. Pertama, overprotective tadi ya, mengontrol, mengatur, melarang, ya banyak melarang, tapi tidak ada penjelasan, tidak ada alasan. Kemudian overkritik, memberikan kritik, masukan itu boleh, ya, dan itu sendiri sebenarnya juga ada keterampilannya ya, bagaimana cara menyampaikan masukan supaya anak bisa terima dengan senang hati, ya, dengan terbuka. Tetapi ketika orang tua terlalu sering mengkritik, ya, ini yang kadang-kadang membuat anak itu jadi merasa bahwa dia itu nggak ada apa-apanya. Dia itu sangat abnormal gitu ya. Dia itu selalu penuh dengan cacat celah gitu ya. Nah, itu yang akhirnya menjadi racun bagi si anak. Kemudian disiplin bagus nggak? Bagus. Tetapi masalahnya kalau udah over disiplin, ini yang kadang-kadang membuat anak juga menjadi terikat, ya, menjadi terkekang. Kemudian over ekspektasi. Ekspektasi boleh nggak taruh harapan ke anak? Ya boleh, ya, karena kita juga pasti sebagai orang tua menginginkan yang terbaik buat anak. Tetapi ketika over ekspektasi, ketika harapan kita ternyata tidak sesuai dengan realita, alias dengan potensi, kemampuan anak, atau yang kadang-kadang suka bikin unpredictable ya, alias tidak kita sangka, itu adalah ternyata minatnya, ya, minat anak tuh berbeda loh dengan harapan kita. Kita pengen anak kita jadi dokter, ternyata anak kita senangnya memasak, dan dia pengen banget jadi chef yang terkenal. Beda banget ya, dokter dengan chef gitu. Nah, itu yang akhirnya membuat relasi orang tua menjadi tegang, dan orang tua menjadi, nah ini tadi ya, overprotective, overkritik, semua serba salah, ya, atau bahkan si anak dituntut ya untuk harus patuh, kemudian harus menuruti sesuai dengan keinginan orang tua. Oke, kemudian membandingkan anak, ya tadi ya, pastinya ya, entah dengan saudara kandung, entah dengan sepupu, atau dengan tetangga, itu lebih menyakitkan lagi ya dibandingkan dengan tetangga, gitu ya. Kemudian mempermalukan anak, ini bisa yang tadi ya, dari segi yang tadi ya, body image, kemudian mempermalukan anak secara fisik, ya, misalnya membicarakan anak depan orang tua lain, gitu ya. Ya nih anakku juga gendut nih, iya nih anakku juga nih paling bego deh kalau kerjain matematika. Itu gampang sekali mengucapkannya, tapi mereka sendiri tidak tahu bahwa sebenarnya mereka mempermalukan anak ya. Itu bukan sekedar bergosip atau chatting ya sama teman-teman sesama orang tua, tetapi itu juga sebenarnya perilaku mempermalukan anak. Kemudian mengabaikan anak pastinya ya, mengabaikan bentuknya ini bisa secara fisik ya. Kemudian tidak mendengarkan anak, ini juga sebenarnya bagian dari mengabaikan. Tetapi saya pisahkan karena memang yang tadi saya bilang, keterampilan mendengarkan itu memang sulit, ya. Belum tentu kita semua bisa mampu mendengarkan anak di balik kesibukan kita bekerja, di balik kita ngurus rumah tangga, atau di balik segala hal yang ada dalam kepala kita gitu ya. Karena kan kita juga kemungkinan punya banyak urusan, tetapi anak juga tetap meminta waktu dari kita. Kemudian tidak menghargai usaha anak, artinya kadang-kadang kita nggak percaya sama anak, kadang-kadang kita juga menganggap bahwa usahanya itu belum maksimal selalu gitu ya. Kok cuma segini sih? Kok kamu nggak bisa lebih tinggian lagi ya nilainya ya nak ya? Belajar dong gitu. Aku udah belajar mah gitu. Ya, tapi kok kenapa cuma dapatnya segini gitu ya? Itu kan selalu merendahkan, dan akhirnya ketika si anak juga merasa tidak dihargai terus-menerus, dan akhirnya si anak juga akan berhenti untuk berusaha, ya, karena mereka akan merasa bahwa percuma saya berusaha, toh juga orang tua saya tidak pernah melihat itu sebagai sesuatu keberhasilan.
Kemudian ini juga jadi orang tua toksik adalah pelaku kekerasan terhadap anak ya. Nah, kekerasan ini memang balik lagi bisa macam-macam. Bisa fisik, bisa verbal, dari kata-kata, ya kan, mengungkapkan kata-kata kasar, dan kadang-kadang juga kata-kata penyesalan, nyesal mama melahirkan kamu, atau misalnya papanya bilang juga ya, misalnya nyesel juga papa nikah sama mama kamu, dan ternyata dapat anaknya kayak kamu. Itu semua penyesalan-penyesalan seperti itu yang kadang-kadang membuat anak-anak akhirnya merasa bahwa kelahiran mereka bukanlah menjadi kebahagiaan, tetapi merupakan beban dan masalah bagi orang tua. Kemudian ada kekerasan finansial, ya, kekerasan psikologis juga yang tadi ya, dari membandingkan, mempermalukan, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau khusus yang di bawah ini saya memang lebih banyak ke kekerasan fisik, ya, karena ternyata memang kekerasan fisik juga merupakan, mungkin nggak ngomong gitu ya, mungkin nggak kasar ngomongannya, tapi dengan memukul, sebenarnya itu juga tidak menghargai anak juga, dan juga tidak menganggap bahwa anak itu punya perasaan juga, ya. Itu yang memang paling sulit untuk digugah dari orang tua yang toksik. Nah, saya menjabarkan juga ya, ini sebenarnya kemungkinan penyebabnya saja, ya, kemungkinan penyebab orang tua menjadi toksik, ya. Kalau kita pernah menjadi anak yang orang tuanya toksik, mungkin kita bisa lihat sisi lain ya dari kehidupan orang tua kita. Kalau kita adalah seorang orang tua, nah kita bisa cross check ya, apakah saya punya beberapa faktor seperti ini ya yang dapat menyebabkan saya menjadi orang tua toksik gitu ya. Oke, yang perlu kita lihat adalah apakah seperti apa pola asuh yang dialami oleh kita atau pola asuh yang pernah dialami oleh orang tua kita di masa lalu. Nah, ini coba dicek ya. Kan susah, Bu, mungkin orang tua kita sudah lupa gitu ya. Oke, bersyukur kalau kita pernah kenal dengan kakek nenek kita misalnya ya. Mungkin kita tahu riwayatnya. Kemudian kita bisa cek dari masalah-masalah keluarga ya. Misalnya bagaimana misalnya relasi orang tua kita dengan saudara-saudara kandungnya. Bagaimana relasi orang tua kita dengan orang tuanya ya. Itu bisa kita lihat dari ya relasi ya, bisa pertemuan keluarga, bisa dilihat dari seberapa kita bisa dekat dengan saudara-saudara kita gitu ya, sepupu-sepupu misalnya begitu ya. Itu kita bisa lihat pola asuhnya seperti apa. Kemudian kemungkinan penyebab yang lain adalah apakah kita siap jadi orang tua? Atau apakah orang tua kita waktu itu siap nggak jadi orang tua bagi kita? Nah, kadang-kadang ada beberapa kasus yang saya temukan karena sebenarnya diawali dengan pernikahan yang dini, ya artinya ketika mereka masih berusia muda mereka sudah menikah. Nah, jangan-jangan ada kemungkinan mereka tidak siap menjadi orang tua, sehingga mereka tidak tahu bagaimana menjadi orang tua, atau kadang-kadang mereka punya masalah, ya. Karena mereka harus menikah muda, kemudian mereka jadi punya banyak masalah finansial dan lain sebagainya, itu juga bisa menyebabkan mereka sendiri menjadi orang tua itu rasanya seperti beban. Dan tidak heran akhirnya anak pun menjadi beban. Dan akhirnya anak yang menjadi sasaran pelimpahan masalah-masalah yang dia alami. Kemudian mungkin juga ada masalah relasi ya dengan orang tua tadi ya. Kadang-kadang gini, ada kasus di mana orang tua kita dididik secara toksik, tetapi kemudian dia nggak punya masalah dengan orang tuanya, ya karena mungkin dia merasa bahwa dia memahami orang tuanya gitu ya. Tapi ada orang tua kita yang mungkin punya masalah dengan orang tuanya, tapi kemudian mereka jadi beneran jauh, berantem gitu ya, dan itu akhirnya dia merefleksikan diri sebagai orang tua bahwa kalau jadi orang tua, ya seperti itu posisi relasinya dengan anak. Ya, lu nggak perlu deket sama anak gitu ya. Anak itu harus dididik secara keras, sama seperti waktu dulu, waktu saya masih kecil gitu ya, itu bisa. Atau jangan-jangan orang tua kita satu sama lain sebagai pasangan itu punya masalah relasi, ya. Ada ketidakpuasan pernikahan misalnya gitu. Atau ada juga yang cerita misalnya orang tuanya itu ibunya tuh ternyata merasa dijebak oleh ayahnya gitu ya, oleh suaminya gitu. Sehingga dia merasa bahwa pernikahan ini tuh
kayak disetting gitu ya, kayak dibuat-buat, tapi setelah itu dia nggak bisa mengelak, dia tidak bisa minta cerai dan lain sebagainya gitu ya. Nah, masalah ketidakpuasan dengan pasangan atau dengan orang tua ini kadang-kadang tanpa sadar diproyeksikan ke kita, ke anak-anaknya gitu ya. Atau kita sebagai orang tua coba dicek, apakah punya masalah relasi nggak dengan orang tua? Apakah saya bermasalah nggak dengan istri atau suami saya? Karena hati-hati, ketika kita sudah benci dengan pasangan kita, ya, atau benci dengan orang tua kita, otomatis siapa sih orang yang gampang kita marahin? Siapa sih yang paling mudah untuk kita kritik, ya, untuk kita tekan, untuk kita jadikan apa ya, pelampiasan? Ya pasti anak, gitu ya. Nah itu yang artinya perlu kita sadari dulu, ya. Kemudian kekeliruan pola pikir ketika menjadi peran sebagai orang tua. Anak adalah harta milik. Anak itu kalau nggak dididik keras, nanti dia nggak bakal jadi orang, ya. Anak itu harus dibentuk oleh orang tuanya, gitu ya. Anak itu sebenarnya nggak bisa apa-apa. Jadi kita orang tua harus selalu membantu anak. Nah itu juga sebenarnya akhirnya awal-awal buah pikiran, pola pikir yang akhirnya menyebabkan perilaku orang tua menjadi keliru. Kemudian ada stresor lingkungan, apakah keluarga tersebut ada masalah sosial ekonomi, ya. Misalnya dulu awalnya kaya, kemudian bangkrut, ya. Atau mungkin budaya dalam keluarga yang misalnya sangat mementingkan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan gitu ya, sehingga anak-anak perempuannya ini yang selalu ditekan, selalu direndahkan, tidak dihargai gitu ya, sedangkan anak laki-lakinya tuh diangkat-angkat, disanjung-sanjung gitu ya. Itu juga bisa. Itu sebagai stresor lingkungan. Dan memang saya melihat bahwa sosial ekonomi itu kadang-kadang karena misalnya katakanlah karena masalah sosial ekonomi membuat orang tua kita harus bekerja keras sampai di rumah mereka nggak mau tahu gitu, semuanya harus beres. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, ya udah habis gitu ya. Itu menjadi sasaran kemarahan dari orang tua. Kemudian ada kebutuhan psikologis nggak yang tidak terpenuhi, ya. Kalau kita sebagai orang tua atau mungkin orang tua kita dulu itu kurang kasih sayang dari orang tuanya atau kita dari orang tua kita, ya. Orang tua kita nggak bisa nerima kita, ya. Ini yang akhirnya dia juga sendiri tidak punya masalah dengan diri sendiri, tidak percaya diri, tetapi haus kasih sayang juga, sehingga yaitu dia menuntut anaknya yang harus memahami dia. Dia menuntut anaknya harus menerima dia, sehingga dia jadi cenderung bersikap semau-maunya, ya. Kadang-kadang dibalik gitu. Sebenarnya kan dia butuh afeksi ya, tetapi dia sendiri jadinya tidak mampu memberikan afeksi kepada anaknya, karena dia tidak paham rasanya disayang seperti apa, sehingga ketika dia harus sayang kepada anaknya, dia nggak bisa, ya. Malah biasanya tampil sebagai orang yang kejam, orang yang dingin gitu ya, sehingga anaknya juga bingung gitu ya. Sebenarnya apa yang terjadi gitu, mengapa saya tidak disayang oleh orang tua saya. Kemudian coba cek juga apakah ada masalah dengan obat-obatan atau zat-zat terlarang lainnya ya, misalnya kadang-kadang suka minum alkohol ya, atau suka minum obat gitu ya, ngedrugs gitu ya, narkotika dan lain sebagainya. Itu juga sebenarnya bisa berpengaruh ya terhadap bagaimana pola pikir, sikap, perilaku, kata-kata dari orang tua kita. Dan gak heran mereka nggak bisa men-treat anaknya dengan positif. Kemudian coba dilihat apakah ada gangguan psikologis ringan sampai berat yang nggak tertangani. Nah ini yang kadang-kadang juga kenapa mungkin ya kalau orang Jawa bilang bibit bebet bobot gitu ya. Kalau ini kan jadi kesannya ada bibitnya nggak gitu ya. Kadang-kadang kita perlu lihat juga gitu. Jangan-jangan ada latar belakang keluarga yang memang ternyata menurun ke orang tua kita dan sebenarnya orang tua kita sendiri sudah punya ada bibit gangguan psikologis yang nggak pernah ditangani, nggak pernah disadari gitu ya. Kemudian dia jadi orang tua. Jadi masalahnya belum selesai, dia sudah membentuk keluarga. Dan akhirnya keluarga itu yang akhirnya menjadi keliru ya, pola pengasuhannya, relasinya, kemudian penyelesaian masalahnya itu semua jadinya kacau ya, sehingga ujung-ujungnya korbannya siapa? Si anak. Oke. Ini kemungkinan penyebab ya. Jadi bisa di trace juga ya, Bapak Ibu sekalian.
Oke. Nah, kemudian kita kan perlu lihat juga ya, kalau kita udah jabarin, oh seperti ini, tahu seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, kita juga perlu tahu ya, bagaimana kita bisa survive, dan bagaimana kita bisa memulai hidup baru. Karena mungkin yang hadir di sini ada beberapa yang mungkin merasa bahwa orang tuanya toksik gitu ya. Tetapi saya bagaimana ya caranya bisa melepaskan diri gitu. Nah, langkah pertama yang sebenarnya mungkin perlu kita lakukan adalah kita perlu menganalisa dulu, pahami cerita masa lalu orang tua ya. Mungkin dari tadi ya ada penyebab, ada pertanyaan-pertanyaan seperti tadi gitu ya. Itu kita bisa mendetek kira-kira apa cerita masa lalu orang tua saya yang membuat dia seperti ini ya. Karena sebenarnya menjadi orang tua itu adalah seperti sebuah pekerjaan ya. Punya nggak kompetensi, punya nggak keterampilan, siap tidak dia jadi orang tua, siap tidak dia mendedikasikan waktunya ya untuk anak-anaknya. Nah, kalau dia punya cerita masa lalu yang belum selesai, bisa jadi cerita masa lalu itu itulah yang dibawa sebagai lukanya dia, dibawa, dan kemudian ketika dia mengasuh sebagai orang tua, semua sampahnya ini keluar, dan kita yang jadi anaknya yang menjadi sasaran gitu ya. Nah, itu yang kita perlu analisa dulu ya, cari tahu banyak. Kemudian syukur-syukur kalau sudah tahu, biasanya kalau sudah analisa, sudah memahami, mungkin kita bisa belajar memaafkan, belajar menerima ya. Gimana Bu caranya memaafkan? Ya butuh waktu sebenarnya ya. Dan saya melihat beberapa progres dari kemajuan dari klien-klien saya adalah saya bilang begini, kamu nggak perlu hanya cuman bilang saya memaafkan orang tua saya. Tetapi kita lihat aja by proses ya. Mungkin butuh waktu ya, butuh waktu. Tapi ketika si anak ini makin mengerti, makin tahu cerita masa lalu orang tua, dan kemudian akhirnya tanpa sadar dia menerima, itu biasanya otomatis lama-lama mereka jadi memaklumi ya. Ketika memaklumi lama-lama udah makin legowo gitu, sudah makin lega gitu. Dan akhirnya proses memaafkan itu sendiri akhirnya berjalan gitu. Karena ketika ditanya masih marah enggak? Udah enggak. Masih pengen ninggalin orang tua enggak? Enggak. Mau enggak ngerawat orang tua? Ya mau. Habis mereka sama siapa lagi? Jadi akhirnya sudah mulai logis gitu ya. Karena faktor emosinya sudah reda. Kemudian bersikap asertif. Nah, asertif di sini artinya gini-gini. Memang apa yang kita rasakan, kita alami itu memang sesuatu yang pastinya kita tidak mau ya, kita tidak inginkan. Tetapi ada waktunya kita untuk berani berbicara, berani beropini, berani berpendapat. Apalagi kalau misalnya sudah besar gitu ya, anaknya sudah besar, kemudian juga atau sudah dewasa, sudah belajar gitu ya. Nah itu kadang-kadang kita jadi juga berani gitu untuk ngomong ke orang tua bahwa Pak, Mah, apa yang kamu lakukan itu menyakiti saya loh, gitu ya. Untuk karakter-karakter orang tua tertentu, kadang-kadang begitu anaknya ngomong seperti itu bisa kena, gitu ya. Jadi hanya dengan bersikap asertif, mereka akhirnya bisa menyelesaikan masalah dengan orang tuanya sendiri, gitu ya. Kemudian tentukan batasan. Nah, ada yang pernah bertanya, ya, mungkin juga Bapak Ibu sekalian juga mungkin ada yang pernah berpikir gitu ya, kalau punya orang tua toksik begini, lebih baik keluar aja dari rumah gitu ya, ngekos kek, hidup sendiri, mandiri, dan lain sebagainya. Terus saya tanya ke salah satu klien saya juga pernah ada pikiran seperti itu, saya tanya, terus memangnya kalau kamu ngekos, kamu bisa terhindar, terbebas dari orang tuamu? Ya enggak sih Bu, kayaknya saya bakal tetap diteleponin, saya tetap didatengin, kalau saya nggak sebut alamat kosnya nanti saya dilaporin polisi karena sebagai anak hilang, kalau nanti mereka sakit atau meninggal kan pasti kan mereka harus butuh saya. Jadi saya memang nggak bisa kayaknya Bu ya, untuk lepas dari orang tua. Nah, ini di sini ya, nah saya bilang gini, jadi efek nggak kalau kamu keluar dari rumah? Efek nggak kalau kita detach ya, artinya menjauh dari orang tua gitu? Kayaknya sih enggak ya Bu ya. Enggak, saya bilang memang enggak. Jadi karena kondisinya adalah relasi orang tua dan anak, kemudian ditambah juga dengan budaya, kadang-kadang ini yang sulit ya. Nah, saya bilang kalau tetap kita harus tinggal serumah dengan orang tua, karena kita tahu juga bahwa ada kekurangan ya,
dari orang tua kita. Misalnya ada salah satu orang tua kita sakit, atau usia mereka juga sudah tua ya, meskipun masih toksik gitu ya, tapi sudah mulai lanjut usia, pastinya kita juga tetap harus jadi social support mereka yang paling utama. Nah, artinya kalaupun kita harus tinggal bersama mereka, kita harus tentukan batasan. Ya, artinya gini, ada salah satu klien saya yang akhirnya ngomong gini, udah saya sibuk-sibukin kerja aja Bu. Jadi pulang ke rumah, saya udah capek, saya langsung masuk kamar, saya cuma sapa mama sebentar atau makan bersama, saya nggak banyak ngomong, kalau ditanya ya saya jawab. Jadi saya mau jadi anak yang nggak durhaka, nggak ninggalin orang tua, tapi saya mengurangi saja deh, ya mengurangi komunikasi dengan beliau. Karena setiap kali komunikasi, ujung-ujungnya ibu saya pasti akan toksik lagi ke saya, gitu ya. Dia pasti akan menyalahkan saya lagi dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh batasan, ya. Jadi tidak meninggalkan, tidak menjauhi, tetapi atau menghindari, gitu ya. Tetapi tetap menghadapi, tapi dengan cara-cara yang lebih halus, ya. Dengan cara-cara atau dengan cara-cara yang lebih strict, gitu ya, dengan membuat batasan seperti itu. Dan mungkin lama-lama dengan relasi yang tetap serumah, tetapi mengurangi tingkat kemungkinan untuk berdebat, berargumen, sakit hati, dan lain sebagainya, mungkin lama-lama pelan-pelan akan lebih terbiasa dengan cara-cara seperti itu. Kemudian filter juga. Nah, jangan lupa ya, kita juga perlu filter, saring perlakuan dan perkataan orang tua. Kalau kita sudah sadar orang tua kita punya masalah di masa lalu, kemudian kita juga udah ngomongin, tapi mereka juga sulit berubah, yang which is itu normal ya, karena kalau sudah usia sekian, sulit untuk berubah kepribadian gitu ya. Nah, artinya kita yang harus punya filter lebih, ya. Kalau orang tua kita memperlakukan kita dengan tidak baik, negatif, menyakitkan hati, atau ada perkataan orang tua yang membuat kita sakit hati, difilter, ya ditahan. Artinya ada hal-hal yang perlu kita dengarkan, ada hal-hal yang nggak perlu kita dengarkan dan bahkan kita masukkan ke dalam hati. Ini memang butuh butuh ekstra kesabaran dan ekstra kekuatan juga ya. Tetapi ketika kita berhasil sekali, 2 kali, 3 kali, itu lama-kelamaan kita juga jadi lebih kebal gitu ya. Istilahnya ini mungkin punya kekebalan tubuh sendiri gitu ya, yang untuk kita tahu mana yang harus kita terima, mana yang tidak perlu kita terima ya. Kemudian lebih baik fokus pada diri sendiri, pengembangan diri, cari aktivitas positif, kemudian kadang-kadang mungkin kalau ada anak yang cukup marah pada orang tua, biasanya mereka akan membuktikan diri ya, mereka akan mencari tantangan baru untuk membuktikan bahwa orang tuanya salah. Nah, itu mungkin bisa jadi juga salah satu motivasi untuk belajar menjadi pribadi yang positif. Ya, jadi oke lah orang tua saya seperti ini gitu. Tetapi saya mau belajar untuk lebih positif. Bahwa sebenarnya itu masalah orang tua saya yang dilempahkan ke saya. Jadi itu nggak perlu jadi masalahnya saya. Ya, itu ada anak-anak muda yang akhirnya bisa berpikir positif seperti itu. Kenapa? Karena satu hal yang perlu ditanamkan kepada mereka adalah bahwa ini bukanlah kesalahan mereka. Ya, bukan juga salahnya Tuhan gitu ya. Kenapa saya harus dapat orang tua seperti itu? Atau kenapa saya harus dilahirkan dalam keluarga ini? Tetapi perlu disadari bahwa ya itu sudah terjadi, itu bukan salahmu, and then kamu sekarang kalau sudah dewasa, sudah besar, yuk bangkit gitu ya. Kamu tahu ini nggak benar, kamu nggak bisa betulin secara sempurna, ya sudah kalau gitu kamu benerin saja diri kamu sendiri. Ya, untuk yang misalnya khusus yang, oh saya sulit gitu ya, saya nggak bisa, saya nggak berdaya, saya nggak punya teman ngobrol, coba cari bantuan profesional. Karena kadang-kadang memang butuh life coach ya, kadang-kadang perlu perlu di coaching gitu secara kehidupan. Kadang-kadang apalagi kalau anak-anak muda ya, anak-anak SMP, anak-anak SMA yang masih kayak spons gitu ya, semua diserap, sehingga akhirnya mereka sendiri juga udah penuh racun gitu ya, udah negatif banget, itu kadang-kadang memang harus butuh bantuan profesional. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang saya mau, ini buat tambahan aja ya, kalau kita sudah tahu orang tua kita seperti itu, kita tahu bahwa pola asuh mereka tidak benar, kita tahu bahwa bagaimana pola asuh ini membuat kita pernah menjadi pribadi yang lemah gitu ya, pribadi yang meragukan diri sendiri gitu ya. Nah, artinya yuk kita stop sampai sini ya. Artinya saya nggak perlu jadi orang tua yang toksik sama seperti orang tua saya. Orang tua saya udah nggak bisa diapa-apain.
karena udah ada produknya saya. Tetapi sampai di saya sebagai produk orang tua toksik ini, saya nggak akan jadi orang tua toksik lagi buat anak saya. Jadi tambahannya adalah bagaimana memulai hidup baru ya menjadi orang tua yang positif bagi anak gitu. Kita belajar dari pengalaman kita sendiri ya, dan jangan ditransfer. Jadi ketika kita sudah memaafkan, kita kadang-kadang ngedendam, kita sudah selesaikan masalah, kalau perlu konsultasi buat beresin trauma lah, kemarahan dan lain sebagainya, otomatis nggak ada akan sampah yang kita lemparkan buat anak kita. Ya nanti Bapak Ibu sekalian kan mungkin akan, saya nggak tahu, mungkin kalau mendapatkan materi atau tidak, tapi ini saya sharing tambahan aja ya. Ini ada gimana sih jadi positive parenting gitu ya. Saya lagi sedang melakukan penelitian tentang positive parenting, dan memang ini jadi 5 hal penting yang perlu kita lakukan sebagai orang tua, dan untuk menghindari menjadi orang tua yang toksik gitu ya. Jadi ini versi positifnya ya. Pertama yang perlu dipentingkan adalah attachment, kedekatan dengan anak, khususnya kedekatan fisik. Saya nggak menyusui anak saya, Bu, nggak masalah. Karena yang namanya attachment itu nggak harus dari menyusui. Ya, kita bisa banyak melakukan kegiatan, sering-sering menyentuh anak kita, membelai, memeluk, menggendong. Itu sebenarnya sudah cukup ya, tatapan mata dan lain sebagainya, ngajak ngobrol gitu ya. Kemudian respect, proaktif, empati, dan positif disiplin. Nah, nanti di sini ada beberapa contoh gitu ya, misalnya physical touch, anak kita nyaman nggak berdekatan dengan orang tua, kalau kita peluk dia happy nggak gitu. Itu sebenarnya untuk ngetes apakah kita punya kelekatan yang oke nggak dengan anak kita. Ya, ini foto saya sama anak saya yang kecil waktu dia masih umur 10 bulan kalau nggak salah ya. Kemudian trust, percaya dan yakin dengan perkataan sikap dan orang tua. Nah, ini ketika kita nggak defensif ya, kemudian anak kita jadi percaya bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu konsisten gitu ya, sehingga anak kita akan percaya sama kita. Nah, memang problemnya kadang-kadang kita suka defensif ya. Ada beberapa orang tua yang nanti kalau terlalu dekat dengan orang tua, kalau dekat dengan anak, nanti dia manja. Atau nanti dia jadi kurang ajar, ya, bisa jadi gitu ya. Itu kadang-kadang suka banyak keluar. Tapi sebenarnya attachment ini bukan akan menjadikan anak manja. Karena anak manja itu perilaku yang lain gitu ya, perilaku selalu membantu anak nggak pernah dikasih kepercayaan untuk melakukan sendiri, itu beda lagi gitu ya. Nah, refleksi orang tua mungkin, nah ini pengalaman masa kecil kurang menyenangkan dengan orang tuanya kadang-kadang membuat kita jadi defensif, kita jadi malas untuk dekat dengan anak ya. Respect yang tadi ya, kalau orang tua toksik itu tidak menghargai anak, otomatis kalau positif parenting kita menghargai anak sebagai individu. Komunikasinya positif ya, ngomonginnya kata-katanya selalu isinya positif, mendukung, menghargai, memberikan pujian kalau anak kita berhasil gitu ya, itu isinya komunikasi positif. Bersedia mendengarkan anak, memberi kesempatan juga kepada anak untuk memilih, jujur, bersedia minta maaf, dan menghargai anak di depan umum. Jadi nggak ngomongin anak gitu ya, ceritain cerita-cerita anak yang konyol-konyol, yang silly-silly gitu ya, itu kadang-kadang membuat anak kita juga suka malu loh ya, karena kok cerita saya kok dibuka-buka sih depan orang gitu ya. Jadi orang tua yang proaktif, jadi kita selalu peka dengan perubahan anak sehingga dapat mencegah masalah. Ya, jadi kalau kita lihat anak kita sedih, kita langsung peka. Ada apa sih nak gitu ya? Sehingga si anak juga langsung tahu bagaimana cara menghadapi. Si anak juga merasa dia didukung, dia punya tempat buat sharing, buat cerita. Atau kalau kita melihat anak kita bermasalah secara perilaku, kita bisa cepat-cepat mengatasinya, ya. Kita bisa cepat-cepat konsultasi untuk mengatasinya. Karena jangan sampai kalau anak kita punya masalah perilaku atau dia punya masalah relasi, kita diamkan saja. Nah, itu yang bisa ujung-ujungnya akan menjadi pada perilaku pengabaian. Empati, melihat dari sisi anak. Nah, ini juga selain mendengarkan, kita juga harus bisa merasakan sebagai sisi anak, ya, karena anak itu bukanlah diri kita yang ini. Kalau kita orangnya tegas, kuat, belum tentu anak kita seperti itu, ya. Jadi harus belajar untuk turun, untuk belajar untuk melihat dari sudut pandang si anak, pahami kebutuhan anak, kenali perasaan anak,
Kemudian juga selesaikan masalah pribadi kita ya sebelum memperbaiki masalah anak. Kenapa? Karena kadang-kadang masalah pribadi kita itu jadi nyampur ke masalah anak-anak. Dulu mama juga begitu, ya kamu juga mesti bisa dong, gitu ya menghadapinya. Dulu mama apa-apa sendiri gitu, nggak pernah dibantuin. Kok kamu minta dibantuin sih? Nah itu kan contoh ya. Artinya kita juga nggak empati sebenarnya dengan anak kita. Ya ini contoh dengan positif disiplin ya, berikan contoh, bereaksi dengan tepat ya ketika menghadapi anak, jadi nggak perlu marah-marah, diajak bicara aja ya. Dengan marah-marah, kadang-kadang malahan kita jadi stres. Sedangkan kalau bereaksi dengan tepat, kita justru malah less stres ya, stres kita lebih minimal. Ajari anak cara mengatasi masalah, minta bantuan anak untuk bekerja sama, ya, jadi diajak ngobrol ya, diajak yuk bantuin mama yuk. Siapa nih yang mau nih bantuin mama atau bantuin papa gitu ya. Jadi bukan karena disuruh, tetapi karena si anak bersedia untuk membantu. Kemudian hindari hukuman, ya. Sekarang untuk anak-anak milenial, apalagi ya, kalau kita dulu mungkin hukuman fisik itu efektif gitu ya. Tapi kalau sekarang lebih baik kita berikan penguatan yang positif, ya. Lebih baik dikasih dukungan yang akan membantu mereka untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, tetapi kita dukung dia untuk bisa melakukan perilaku yang memang diharapkan. Yang terakhir buat kontrak perilaku ya, supaya anak-anak bisa belajar menempati dan konsisten. Ini yang ini khusus ya, kalau positif disiplin itu untuk perilaku anak. Jadi ternyata positif parenting pun tetap ada disiplin, tetapi caranya yang positif gitu. Oke, sepertinya sudah selesai dari saya. Yang pasti mungkin yang perlu kita sadari adalah kalau kita punya orang tua yang toksik, itu biasanya nggak bisa diperbaiki ya, karena memang jarang sekali orang tua yang mau kooperatif datang untuk menyelesaikan masalah ya, biasanya defensif gitu. Tetapi jadinya hanya kita sendiri yang bisa memutuskan ya, akan jadi sama seperti mereka atau kita jadi survivor buat diri sendiri dan keluarga kita di masa depan. Jadi lebih baik kita perhatikan present-nya kita, masa kita sekarang. Kalau dulu kita pernah mengalami atau sampai sekarang masih mengalami, oke, kita mulai dari present and future, kita mau jadi survivor enggak gitu ya, karena memang ujung-ujungnya memang selalu ada dua pilihan. Jadi sama seperti mereka atau menjadi survivor buat diri kita sendiri. Oke, ya, sepertinya saya sudah selesai sharingnya ya. Moga-moga cukup dipahami, moga-moga juga menyenangkan juga buat Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya akan gimana? Saya akan kembalikan ke Pak Niko ya. Ya, terima kasih untuk Ibu Dendrich untuk materinya sangat bagus sekali. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk bagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau yang ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di fitur chat. Nanti bila waktunya cukup akan dijawab oleh Ibu Dendrich. Baik, kita akan masuk ke pertanyaannya ya Ibu Dendrich ya. Ini ada dua pertanyaan dari Ibu Monica. Ini bagaimana dengan orang tua yang memberikan apa yang anak inginkan atau memanjakan, apa juga termasuk toxic parenting? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah positive parenting sama dengan authoritative parenting? Oke. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaannya menarik ya. Apakah kalau memanjakan anak itu toksik atau tidak? Kalau dari definisi itu mungkin bukan toksik ya. Kalau memanjakan itu mungkin lebih jadi menjadi orang tua yang tidak mampu, bukan, menjadi orang tua yang mungkin tidak menyadari bahwa anaknya memerlukan keterampilan tertentu gitu. Jadi sehingga orang tua ini selalu menyediakan, selalu provide support, selalu menyediakan dukungan, bantuan setiap saat, karena sebenarnya problemnya orang tua adalah mereka nggak yakin kalau anaknya itu sebenarnya bisa. Nah, tapi kalau untuk digolongkan menjadi toksik, belum ya, kecuali misal gini, memanjakan tapi juga mengkritik gitu, memanjakan tapi juga tidak menghargai. Jadi kan anaknya dibanting-banting ya antara dua sisi ekstrim gitu ya. Nah, itu baru bisa dikatakan sebagai toksik. Tapi kalau memanjakan saja, ya itu mungkin bisa jadi problem perilaku buat anaknya saja gitu. Tapi nggak sampai ke gangguan psikologis lain. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, Ibu? Ya, tadi pertanyaannya adalah bagaimana
Gimana tadi Pak? Saya tadi lupa. Untuk yang kedua pertanyaannya, apakah positive parenting sama seperti dengan authoritative Oh parenting? iya. Oke, authoritative parenting itu mungkin kalau kita kenalnya itu lebih kayak ke demokratis ya. Gini, sebenarnya kalau dalam literatur psikologi, yang namanya authoritative, yang namanya kemudian ada yang demanding, ada yang neglecting gitu ya, itu semua berbeda ya dengan positive parenting. Jadi positive parenting ini adalah satu term yang baru, bukan dari satu teori yang sama. Nah, positive parenting ini sebenarnya hadir karena memang positive parenting ini ada bagian-bagian dari otoritatif dan juga yang ada yang otokratik itu jadi dijadikan satu gitu ya. Karena memang kalau digolongkannya dari empat gaya pengasuhan yang sebelumnya yang lama itu jadinya orang tua itu jadi bingung gitu. Jadi pilihannya ekstrim kiri dan ekstrim kanan gitu. Nah, kalau positive parenting ini dia coba ngambil hal positif dari yang otoritatif tadi ya. Kemudian diambil lagi juga dari yang otokratik. Jadi semuanya itu digabung supaya itu yang paling tepat ya. Jadi disiplinnya dapat ya, tapi tidak mengontrol karena memang hal positif yang lainnya dihadirkan lagi. Jadi dibikin keseimbangan gitu, Pak. Itu ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Jadi berbeda jawabannya. Oke, terima kasih untuk Ibu Dendits. Ini ada pertanyaan yang masuk lagi. Ini dari Ibu Hana. Sore Ibu, jadi yang bisa dilakukan anak adalah menerima situasi, Bu. Terima kasih. Iya. Mungkin langkah awal pertama coba terima situasi dulu ya Pak ya. Karena memang ada banyak, saya sih setahu saya, sejauh pengalaman saya, sangat sedikit orang tua yang akhirnya bersedia untuk memperbaiki diri, untuk introspeksi, untuk ngeberesin masalahnya gitu. Karena mostly itu mereka defensif. Ya namanya juga orang punya masalah ya. Jadi ketika apalagi kalau dikritik oleh anaknya atau mungkin anaknya, "Ma, apa yuk ikut yuk ke psikolog yuk," misalnya gitu. "Yuk kita konsultasi yuk," gitu. Ngapain gitu? Kamu aja gitu, nggak mau gitu ya. Emang maksudnya apa? Papa mama bermasalah, papa mama gila gitu ya. Nah, itu yang sulit gitu ya. Jadi kalau saya bilang gini, khususnya buat anak-anak yang mungkin sudah usianya remaja, ke atas ya dewasa, itu biasanya akan lebih efektif kalau akhirnya mereka dulu yang harus diperbaiki. Mereka dulu yang harus dibersihkan dulu gitu dari toksik supaya mereka bisa survive gitu. Supaya mereka bisa jadi survivor. Oke, terima kasih, Bu Dendits. Ini ada lagi dari Ibu Feni, seorang financial planner. Bagaimana kalau adiknya justru sering ditekan oleh kakaknya karena kakaknya merasa adiknya tidak disiplin dan lain-lain. Karena kakaknya sudah usia 22 tahun, sedangkan adiknya baru usia 13 tahun yang biasanya kurang disiplin. Oh, Bagaimana Ibu Dendits? ya kalau ini sih, kalau ini istilahnya masuknya mungkin ke toxic relationship ya, jadi toxic sibling. Ini biasanya kayak kecemburuan. Kadang bisa jadi ada nggak perbedaan perlakuan. Jadi perbedaan perlakuan antara orang tua dengan si kakak sama si adik. Kadang-kadang si kakak merasa mungkin orang tuanya mendidik dengan keras, sedangkan adiknya mungkin dimanjain. Nah, sehingga jadi adiknya nggak disiplin, dia ngelihat adiknya kok sepertinya jadinya berbeda ya tubuhnya dengan saya gitu, sehingga saya kok nggak matching dengan dia. Nah ini kadang-kadang biasanya basicnya karena bangunnya itu karena ada rasa cemburu gitu ya, mungkin nggak ada perbedaan yang ada perlakuan yang berbeda, sehingga si kakak ngerasa selalu adiknya itu lebih enak, adiknya tuh lebih diperhatiin sama orang tua, lebih disupport dan lain sebagainya. Nah itu yang mungkin perlu dilihatnya sebagai lebih kecemburuan sih, lebih ke sibling rivalry ya. Jadi persaingan antar saudara gitu. Nah, nanti bisa dicek juga, jangan-jangan mungkin orang tuanya, dasarnya apa nih gitu. Saya kalau mau cerita bahas kasus kayak begini panjang sekali, Bu. Jadi bisa jadi orang tuanya juga mungkin ngerasa bahwa misalnya adiknya tuh sumber keberuntungan keluarga gitu ya, kayak lucky charm gitu ya, kayak apa ya, jimat gitu ya. Itu juga ada kasusnya gitu. Sehingga orang tua lebih sayang sama adiknya. Nah, itu juga bikin perbedaan perlakuan kakaknya. Jadi yang bagian kena keras gitu. Nah, itu yang banyak dimensinya, Bu, yang bisa dilihat.
Ya, itu ya jawabannya Bu Feni. Terima kasih, dan ini Ya, adalah sama-sama. dari Bapak Andi pendidik, garis tipis apa yang membedakan antara toxic parent dengan demanding parent? Orang tua yang selalu mendorong anaknya mencapai yang terbaik dengan toxic parent. Oh, oke. Gini Pak, kalau demanding parent itu mungkin jadi bagian dari toxic parent, ya. Tapi kalau toxic parent itu satu sisi dia demanding, di satu sisi dia juga menjatuhkan, dia terus-terusan membandingkan. Kan seperti saya bilang tadi ya, ekspektasi boleh nggak gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kita orang tua punya ekspektasi kan tanpa sadar kita mendemand ya, kita menuntut anak gitu. Nah, kalau kita menuntut tetapi kita tuntutannya juga sesuai dengan realita, artinya anak kita juga memang pinter, cuman perlu didorong gitu ya, perlu distimulasi terus gitu ya, perlu dikasih pancingan-pancingan gitu ya, atau kita dorong ikut lomba, kita masukin sekolah bagus dan lain sebagainya, ya menurut saya itu masih oke lah gitu ya, mungkin masih ke demanding parent gitu ya. Tetapi kalau sudah demand-nya itu over, nggak sesuai, over ekspektasi, tapi di satu sisi mendorong, menuntut, tapi juga mengkritik, yang itu tuh, yang akhirnya membuat si anak jadi ya jadi beracun itu, anaknya jadi sebenarnya bingung gitu, sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh orang tuanya gitu. Nah itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Denis atas jawabannya. Karena kan waktunya sudah habis, ini bagi Bapak Ibu ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti akan kita tindak lanjuti via WhatsApp ya Ibu Denis. Oh iya Oke. boleh. Ini Oke, baik. Terima kasih Ibu Denis atas jawaban dari pertanyaannya. Berikut akan saya infokan berkaitan dengan seminar dan workshop untuk Gentle Ghost selanjutnya. Oke, untuk seminar dan workshop Gentle Ghost selanjutnya bulan September, yaitu ada workshop online pada hari Minggu 20 September pukul 9 sampai pukul 12 siang dengan tema stimulasi oral motor dengan pembicara Ibu Esther yang merupakan seorang terapis bicara. Dan pada workshop online ini kita akan belajar tentang memahami apa dan tujuan stimulasi oral motor, memahami milestone oral motor pada anak, memahami dan menerapkan step by step melakukan stimulasi oral, lalu juga memahami milestone bunyi bicara atau artikulasi pada anak, juga belajar tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan tentang stimulasi oral motor. Jika Bapak Ibu punya anak atau saudara yang masih meces, tidak mau sikat gigi, pilih-pilih tekstur makanan, tidak maunya makanan, belum bisa menghisap atau meniup, maka daftarkan diri Anda untuk mengikuti workshop ini karena workshop ini sangat bermanfaat. Lalu selanjutnya ada pada hari Sabtu tanggal 26 September pukul 4 sampai pukul 5 sore dengan tema remaja dan masalahnya. Dengan pembicara adalah Bapak Andi Supriyo yang merupakan seorang school principal dan teacher trainer. Bila Anda bingung mengapa remaja sulit diajak berkomunikasi, kebingungan apa yang remaja alami, apa yang bisa dilakukan orang tua dalam mengatasi kebingungan remaja, mungkin atau apa yang akan terjadi dalam hubungan orang tua dengan anak ketika beranjak dewasa, pastikan Anda mengikuti seminar ini karena seminar ini bisa menjadikan orang tua semakin mengenali dan memahami remaja, serta dapat membangun relasi yang harmonis antara orang tua dan remaja. Untuk info lengkap seminar dan workshop online Gentle Ghost, dapat juga dilihat di Instagram Gentle Ghost dengan nama Gentle Ghost Malang, dan bisa langsung klik link di bio Instagram Gentle Ghost. Seminar dan workshop Gentle Ghost ini juga dapat diinfokan kepada yang lain dan semoga bermanfaat buat kita semua. Untuk materi seminar dan seminar online hari ini akan dibagikan ke seluruh peserta yang mengikuti seminar setelah mengisi kuesioner dari kami dan link akan kami berikan via WhatsApp. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Denrich. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang mengikuti seminar online sore ini. Akhir kata, saya minta maaf bila ada kata yang salah atau hal yang kurang berkenan. Selamat sore dan sampai jumpa pada seminar online Gentle Ghost selanjutnya. Terima kasih. terima kasih.